Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang haram melihat perempuan yang bukan muhrim tanpa ada sesuatu kepentingan yang dibenarkan oleh syara'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, katakanlah duhai Muhammad dan kepada seluruhnya, kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Al-Quran surah An-Nur surah 24 ayat 30. Wa qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 36. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Al-Quran surah Al-Mu'min surah 40 ayat 19. Qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah benar-benar itu mengawasi segala tingkah laku kita semua. Al-Quran surah Al-Fajr surah 89 ayat ke-14. Di dalam hadis wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba 'ala bani adama nasibuhu minaz zina mudrikun dalika la makhalah. Al-'ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahal batash wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibu. Muttafaqun alaihi. Hadza lafzul Muslim wa riwayatul Bukhari mukhtasarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, bagi anak Adam, maksudnya manusia, telah ditentukan macam mana daripada zina-zina yang telah diperbuatnya, yang mana dia tu pasti mengerjakannya. Yang pertama, zina kedua mata adalah dengan cara melihat. Zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Zina lisan adalah berbicara atau ngomong. Zina tangan adalah memukul. Zina kaki adalah berjalan. Serta zina hati adalah bernafsu atau hawa nafsu dan berangan-angan, yang segalanya itu dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian duduk di jalan-jalan. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kami tidak tahu atau tidak baca meninggalkan tempat duduk kami di jalan itu, di mana kami ngomong-ngomong di sana. Diam tu Nabi Muhammad SAW ngomong, apabila kamu sekalian enggan untuk tidak duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu. Diam tu para sahabat nanya lagi, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul SAW menjawab, yaitu memejamkan mata, membuang kotoran, menjawab salam, serta menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu apa tadi yang diomongkan oleh Rasulullah SAW, ghadul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaq alaih. Dari Abu Talha Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk di halaman rumah yang dekat jalan, di mana kami ini ngomong-ngomong di situ. Dem tu Rasulullah SAW datang dan mendekati kami. Kemudian beliau bersabda, ngapo kata Rasul, kamu duduk di pinggir jalan, jauhilah duduk di pinggir jalan. Jam tu kami ngomong, kami duduk di sini sama sekali tidak nganggu wong. Kami di sini bertukar pikiran, ngomong-ngomong
kata dia tadi. Ya tak? Kemudian Rasul ngomong lagi, kalau begitu penuhilah haknya, yaitu memejamkan mata, menjawab salam dan berbicara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dari Jarir radhiyallahu anhu ngomong, saya menanyakan tentang melihat sesuatu yang diharamkan yang datang dengan tiba-tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pejamkanlah matamu. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha telah berkata, kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Ketika saya bersama Maimunah berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian putra Ummi Maktum masuk. Kejadian itu setelah turunnya ayat memerintahkan kami untuk berhijab atau berjilbab atau menutup aurat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, berhijablah kamu daripadanya. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, bukankah ia adalah orang yang buta, yang tidak melihat dan mengetahui kami? Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kamu juga buta? Kata Rasul, tidakkah kamu melihat orang itu? Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzur rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah wala yufdi rajul ila rajuli fi thawbi wahid wala tufdil mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahid. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki tidak boleh nengok aurat sesama laki-laki. Yaitu juga seorang perempuan tidak boleh juga untuk nengok aurat sesama wong perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh bersentuhan kulit dengan sesama orang laki-laki dalam satu selimut. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh bersentuhan kulit dengan sesama perempuan dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, melalui Allah mengajarkan Rasul melalui daripada malaikat Jibril, dan bermanfaat bagi kita, manfaatnya untuk akhirat kita kage. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama Rasul, duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.